Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebentar lagi acara RUPS PT Nusaraya Cipta Tbk tahun buku 2024 akan segera dimulai. Dimohon agar Bapak Ibu dapat memasuki ruangan dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua untuk hadir di sini untuk mengikuti jalannya rapat umum pemegang saham tahunan PT Nusaraya Cipta Tbk, selanjutnya disebut sebagai perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Mei 2025. Kemudian rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini selanjutnya akan disebut rapat. Sebelum rapat dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir di antara kita. Dewan Komisaris: Bapak Johannes Suryajaya selaku Komisaris Utama, Bapak Herman Gunadi selaku Komisaris Independen yang hadir secara online. Direksi: Bapak Hadi Winarto Kristanto selaku Direktur Utama, Bapak Edi Purwanawikanta selaku Wakil Direktur Utama, Bapak David Suryadi selaku Direktur, Bapak Setiadi Jaya Saputra selaku Direktur, dan Bapak Stefanus Irawan Gumulya selaku Direktur. Kemudian kami perkenalkan pula para profesional dan lembaga penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini, yaitu dari Kantor Notaris Kumala Cahyani Widodo, SH, MH, MKN, yang dihadiri oleh Ibu Kumala Cahyani Widodo, SH, MH, MKN, yang akan bertindak selaku notulen untuk rapat. Kemudian dari Kantor Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, yang diwakili oleh Bapak Gufron Suhartono. Kemudian dari Kantor Konsultan Hukum Makes and Partners Law Firm yang diwakili oleh Bapak Iwan Setiawan SH. Kemudian dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Yusuf, Arianto, Mawar dan Rekan yang diwakili oleh Bapak Hairul Wismoyo. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini dan telah diunggah pada website perseroan dan situs web isi Kesei. Namun demikian, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau POJK 15, saya akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat ini, yaitu sebagai berikut. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Nusaraya Cipta Tbk Perseroan. Rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya dapat disebut dengan rapat. 1. Waktu dan tempat. Hari tanggal Jumat 23 Mei 2025. Waktu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Ruang Legian, Hotel Grand Melia, Ground Floor, Jalan HR Rasuna Said, Blok X0,
Kafling 4 Kuningan, Jakarta 12950. Mekanisme offline dan online menggunakan platform iRUPS KSEI. Konferensi media melalui isi KSEI dalam tautan https akseskesei.co.id yang disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom. 2. Bahasa. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 3. Pimpinan rapat. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan, yaitu Bapak Johannes Suryajaya. 4. Peserta rapat. Peserta rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 29 April 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan tertanggal 29 April 2025 atau kuasanya berhak mengeluarkan suara dalam rapat. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. 5. Undangan. Undangan adalah pengunjung rapat yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan direksi serta tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan memberikan suara dalam rapat. 6. Quorum, hak suara, dan keputusan. Hanya pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf A, Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 41 ayat 1 huruf A, Peraturan OJK nomor 15 POJK 4 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka atau POJK 15, Jungto pasal 86 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau UU PT. Berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15, Jungto pasal 87 ayat 2 UU PT. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. 7. Tanya jawab. Telah selesai membicarakan mata acara rapat, kepada pemegang saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara mengenai acara yang bersangkutan dalam rapat dengan prosedur sebagai berikut. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat, diminta mengangkat tangan, dan kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi. Tugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya dan mencantumkan nama,
jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaannya atau pendapatnya. Kabar tersebut akan diambil petugas dan diserahkan kepada pemimpin rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi EasyKesei dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau opinion statement field yang tersedia di platform conferencing dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan mata acara yang relevan. Kemudian, pemimpin rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu, dan pemimpin rapat dapat meminta bantuan anggota direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Pemimpin rapat akan memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk melakukan tanya jawab setelah mata acara rapat disampaikan. Maksimal 3 pertanyaan untuk setiap sesi tanya jawab. Setelah pertanyaan terakhir pada mata acara rapat dijawab, akan dilakukan pengambilan keputusan. 8. Pemungutan suara. Keputusan rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan dengan cara lisan dengan mengangkat tangan bagi yang tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang tidak setuju atau suara abstain tersebut diharap menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk kemudian dihitung berapa jumlah pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau suara abstain. Bagi yang setuju, tidak perlu mengangkat tangan. Dalam hal pemegang saham atau kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-voting sebelum rapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan pendaftaran melalui sistem EasyKesei akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh pemegang saham atau kuasanya untuk melakukan pemungutan suara secara elektronik. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham perseroan yang mengeluarkan suara. Bagi pemegang saham perseroan dan atau penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham perseroan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain atau suara apapun, akan tetapi pada waktu pengambilan keputusan rapat yang bersangkutan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka mereka dianggap menyetujui segala usulan keputusan yang diajukan. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan rapat. Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham perseroan selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam rapat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Menurut pendapat pimpinan rapat, hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan. 2. Menurut pendapat direksi, hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan. 9. Tanda peserta. Tanda peserta rapat harus selalu dikenakan selama rapat berlangsung. 10. Lain-lain. Apabila terdapat pemegang saham perseroan atau kuasanya datang setelah registrasi ditutup,
dan jumlah kehadiran pemegang saham perseroan telah dilaporkan kepada notaris, maka pemegang saham perseroan atau kuasanya tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti rapat, mengajukan pertanyaan, dan suaranya akan tetap dihitung. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh pemimpin rapat sampai dengan rapat ditutup oleh pemimpin rapat. Hal yang diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh pimpinan rapat atas persetujuan peserta rapat. Jakarta, 23 Mei 2025, PT Nusaraya Cipta Tbk. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 dan keputusan Dewan Komisi 01 Skepdekom _425 tanggal 22 April 2025, rapat ini akan dipimpin oleh Bapak Johannes Suryajaya selaku Komisaris Utama Perseroan. Kepada Bapak Johannes Suryajaya kami persilakan. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan para hadirin sekalian. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya atas nama Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Direksi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta saudara sekalian untuk hadir memenuhi undangan kami pada rapat ini. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan mendapat kehormatan untuk bertindak sebagai pimpinan rapat. Hubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, maka sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan POJK 15 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagai kebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang selanjutnya disebut UU PT. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada OJK serta PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut BEI, melalui surat Perseroan nomor 180-STD-Romawi 4/25 tanggal 8 April 2025. 2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan rapat pada tanggal 15 April 2025 melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan easy.rc. 3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham sehubungan dengan penyelenggaraan rapat pada tanggal 30 April 2025 melalui situs web BEI, situs web Perseroan, dan easy.rc. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, berdasarkan pasal 39 ayat 3 POJK 15, sebelum membahas mata acara rapat, Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan mengenai kondisi umum Perseroan, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sehubungan dengan kondisi umum Perseroan akan disampaikan bersama dengan penjelasan mata acara rapat pertama. Sesuai dengan panggilan rapat, mata acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atau acquit of the charge
pada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. 4. Penunjukan akuntan publik independen untuk melakukan audit atas buku-buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Kemudian, mengenai mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum memasuki ruang rapat serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum rapat dimulai. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati. Belum mata acara rapat sehubungan dengan ketentuan pasal 12 ayat 1, pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 41 ayat 1 POJK 15, dan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, saya persilakan kepada Ibu Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat telah memenuhi ketentuan quorum. Kepada Ibu Notaris kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat mengenai quorum kehadiran dalam rapat berdasarkan pasal 12 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Rapat adalah sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham Perseroan pertanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan PT Sinartama Gunita dan daftar hadir para pemegang saham Perseroan dan kuasa pemegang saham Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan pada saat rapat ini, maka pemegang saham Perseroan yang hadir atau terwakili dalam rapat ini yaitu sejumlah 1.997.008.400 saham atau sama dengan 82,4575% dari 2.421.862.844 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya rapat. Oleh karenanya, ketentuan mengenai quorum kehadiran yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah terpenuhi. Berdasarkan jumlah quorum kehadiran tersebut, maka rapat dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara rapat. Demikian kami sampaikan penjelasan singkat serta hasil perhitungan quorum kehadiran yang dilakukan. Selanjutnya saya persilahkan kembali kepada Bapak Pimpinan Rapat untuk membuka rapat. Terima kasih. Terima kasih Bu Notaris. Mengingat semua persyaratan dalam rapat telah terpenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara rapat. Selanjutnya dengan ini saya menyatakan bahwa rapat ini secara resmi dibuka pada pukul 10.03 waktu Indonesia bagian Barat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan serta para hadirin sekalian, untuk pembahasan seluruh mata acara rapat saya serahkan kepada Bapak Hadi Winarto Kristanto selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Hadi Winarto Kristanto kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak-bapak, ibu-ibu,
para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang saya hormati, marilah kita mulai membahas mata acara pertama rapat, yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen, dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan yang saya hormati. Berkaitan dengan mata acara pertama, rapat ini selanjutnya akan disampaikan kondisi umum perusahaan dan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang antara lain meliputi laporan kegiatan usaha perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa penjelasan yang akan disampaikan pada mata acara rapat pertama ini merupakan bagian dari laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 67 ayat 1 UU PT, laporan tahunan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah disusun oleh direksi perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris perseroan serta ditandatangani oleh semua anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Laporan tahunan direksi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, perkenankanlah kami menyampaikan laporan tahunan direksi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pengesahan neraca dan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Kinerja keberlanjutan. Tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi perseroan. Dinamika perekonomian global turut mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan dampaknya cukup terasa pada seluruh kehidupan masyarakat. Pasar konstruksi di Indonesia mengalami perlambatan terutama di sektor swasta dan banyak tender proyek yang ditunda hingga tahun depan sehingga berpengaruh terhadap kinerja perseroan di tahun 2024. Walaupun demikian, perseroan tetap berusaha fokus mempertahankan keberlanjutan usahanya. Perseroan berhasil membukukan kinerja yang cukup baik pada tahun 2024. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru sebesar 3,71 triliun rupiah yang sebagian besar berasal dari pelanggan tetap perseroan. Dan sisa kontrak tahun 2023 adalah sebesar 3,09 triliun rupiah. Sehingga total perolehan kontrak adalah sebesar 6,8 triliun rupiah. Terkait kinerja keuangan, perseroan membukukan total pendapatan usaha sebesar 3,37 triliun rupiah pada tahun 2024, meningkat 16,47% dibanding total pendapatan usaha pada tahun 2023, yaitu sebesar 2,9 triliun rupiah. Sehingga laba tahun berjalan perseroan adalah sebesar 81,6 miliar rupiah.
Kendala yang dihadapi perseroan. Secara umum, kendala yang dihadapi perseroan di tahun 2024 ada antara lain melemahnya daya beli masyarakat, terutama yang berhubungan dengan industri properti, yang menyebabkan melambatnya pasar konstruksi di sektor swasta, dan juga banyak tender proyek yang diundur sampai dengan tahun berikutnya. Strategi keberlanjutan usaha. Guna menghadapi kendala tersebut, perseroan melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan keberlanjutan usahanya, antara lain fokus mengembangkan dan mempertahankan usaha jasa konstruksi, secara proaktif mencari peluang dalam proyek pemerintah dengan cara mengikuti tender dan memenuhi semua persyaratan teknikal dan administrasi. Berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas dalam hal operasional perseroan. Meningkatkan ataupun mempertahankan pasar yang ada dalam hal mendapatkan kontrak baru dari pemilik proyek ataupun pelanggan tetap perseroan. Lebih proaktif dalam mencari peluang proyek baru baik di bidang properti, industri, infrastruktur, dan yang related. Membangun kerjasama kemitraan dengan pihak asing, swasta, ataupun BUMN melalui proyek-proyek kerjasama operasi. Perseroan merumuskan strategi dan rencana bisnis dengan mempertimbangkan dinamika pasar, fondasi bisnis, dan juga kapasitas internal perseroan. Perseroan juga melakukan evaluasi dan upaya perbaikan secara terus-menerus untuk dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Prospek keberlanjutan usaha. Tahun 2025 diperkirakan masih akan diwarnai dengan ketidakpastian yang dipicu oleh perlambatan ekonomi global dan tekanan geopolitik yang masih terus berlanjut. Hal ini juga diperkuat dengan rilis dari industri global seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 sebesar 3,2%. Meskipun demikian, Indonesia diperkirakan akan mampu meraih pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% pada 2025. Sumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perseroan meyakini bahwa di tahun 2025 sektor properti akan mengalami pertumbuhan dan ini merupakan momentum bagi perseroan untuk meraih peluang tersebut. Keunggulan kompetitif dan reputasi yang dimiliki oleh perseroan dibanding perusahaan lain yang sejenis telah membuktikan bahwa perseroan telah mampu membangun long-term relationship dengan owner ataupun pemilik proyek, yang juga memberikan peluang kepada perseroan untuk mendapatkan repeat order. Perseroan berkomitmen untuk terus berkarya di bidang konstruksi dengan tetap menjaga kualitas dan kuantitas terhadap proyek-proyek yang berjalan maupun yang sudah selesai. Perkembangan praktek tata kelola perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan faktor penting dalam menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Perseroan berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan secara menyeluruh dalam menjalankan bisnis. Perseroan juga memastikan penerapan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik. Perseroan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran sekaligus memastikan seluruh aspek operasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perseroan juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan bisnis melalui pendekatan keberlanjutan yang didasarkan pada aspek sosial dan lingkungan. Perseroan meyakini bahwa untuk mewujudkan keberlanjutan usaha diperlukan keseimbangan antara aspek keuntungan, kemanusiaan, dan lingkungan. Untuk meningkatkan kinerja pada tiga aspek dasar tersebut, maka perseroan senantiasa berperan aktif dalam memperbaiki dan membangun masyarakat dan lingkungan untuk menjadi lebih baik. Perubahan komposisi direksi. Pada tahun 2024 terdapat pengangkatan kembali anggota direksi perseroan sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 14 Mei 2024. Dengan demikian, komposisi direksi saat ini adalah sebagai berikut.
Direktur Utama Hadi Winarto Kristanto, Wakil Direktur Utama Edi Purwana Wikanta, Direktur David Suryadi, Direktur Setiadi Jaya Saputra, Direktur Stefanus Irawan Bumulya. Penutup. Demikian laporan pertanggungjawaban direksi tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang telah diberikan kepada kami. Kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham, dan mitra bisnis atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Tidak lupa kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran tim manajemen dan seluruh karyawan atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Kami berharap kolaborasi yang erat ini dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan dan kesinambungan usaha perseroan di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, kami persilakan kepada Bapak Yohanes Suryajaya. Terima kasih Bapak Hadi Winarto Kristanto. Laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat. Atas nama Dewan Komisaris, kami melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2024 atas kinerja Direksi Perseroan beserta segenap jajarannya. Laporan Dewan Komisaris ini merupakan bentuk akuntabilitas kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memberi gambaran umum tentang jalanan perseroan selama tahun 2024 ini. Penilaian Dewan Komisaris atas kinerja direksi. Pada tahun 2024, secara umum pertumbuhan bisnis pada sektor konstruksi swasta mengalami perlambatan. Banyak proyek yang mengalami penundaan. Hal ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, terutama berhubungan dengan industri properti. Namun demikian, Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah bekerja dengan baik dalam mengelola operasional perseroan. Perseroan mampu membukukan kontrak baru sebesar 3,71 triliun rupiah yang sebagian besar berasal dari pelanggan tetap perseroan. Sisa kontrak tahun 2023 adalah sebesar 3,09 triliun rupiah, sehingga total perolehan kontrak adalah sebesar 6,8 triliun rupiah. Perseroan membukukan total pendapatan usaha sebesar 3,37 triliun pada tahun 2024, meningkat 16,47% dibandingkan total pendapatan usaha pada tahun 2023, yaitu sebesar 2,9 triliun rupiah. Hingga laba tahun berjalan perseroan adalah sebesar 81,6 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara proaktif memantau dan mengawasi kinerja direksi dalam menjalankan operasional perusahaan. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja tahun 2024 yang merupakan hasil kerja keras direksi beserta seluruh karyawan dalam merealisasikan target dan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Kinerja perseroan yang baik ini tentu didukung oleh pelaksanaan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik. Direksi juga senantiasa mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan operasional perseroan. Pandangan atas prospek bisnis tahun 2025. Memasuki tahun 2025, perekonomian global diperkirakan masih akan diwarnai dengan ketidakpastian dan tekanan geopolitik masih terus berlanjut. Hal ini juga diperkuat dengan rilis dari institusi global seperti IMF yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 sebesar 3,2%. Sumber dari IMF, Indonesia diperkirakan akan mampu meraih pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% pada tahun 2025. Sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diharapkan industri konstruksi di tahun 2025 dapat kembali pulih, terlebih lagi pasca terbentuknya kepemimpinan nasional yang baru.
Dewan Komisaris sejalan dengan pandangan direksi terkait rencana strategis perseroan yang optimis namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris berharap direksi dapat mengerahkan seluruh potensi untuk mengoptimalkan setiap peluang di tahun 2025 mendatang, seiring dengan usaha untuk terus menjaga kualitas dan kuantitas terhadap proyek yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Dewan Komisaris juga senantiasa mengingatkan direksi untuk mewaspadai berbagai gejolak sosial, politik, dan ekonomi yang berpotensi terjadi di tahun 2025. Perseroan harus bisa merespons berbagai tantangan dan peluang yang terjadi di pasar, industri, dan masyarakat agar dapat terus bertumbuh dan berkembang. Pandangan atas praktek tata kelola perusahaan. Berdasarkan pandangan Dewan Komisaris, direksi secara efektif telah mematuhi dan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau GCG dalam kegiatan operasional sehari-hari. Manajemen secara konsisten menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan, sehingga pelaksanaan kegiatan operasional perseroan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan responsif terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan arahan dan pengawasan kepada direksi dalam hal penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang berdampak pada perseroan. Pelaksanaan fungsi tersebut pada tahun 2024 direalisasikan melalui rapat gabungan direksi dan Dewan Komisaris dan berbagai platform komunikasi daring lainnya. Melalui rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris secara aktif mengikuti perkembangan kondisi usaha, memberikan nasihat dan saran untuk perkembangan perseroan. Dewan Komisaris juga didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Untuk periode tahun 2024, Dewan Komisaris secara umum menilai bahwa kedua komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik dalam rangka membantu dan mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Perubahan komposisi Dewan Komisaris. Pada tahun 2024 terdapat perubahan anggota Komisaris Perseroan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 14 Mei 2024. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris saat ini adalah sebagai berikut. Komisaris Utama Johannes Surya, Komisaris Independen Herman Gunardi. Penutup, sekian laporan atas pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan usaha perseroan tahun 2024. Dewan Komisaris berkomitmen untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat agar dapat mendukung pertumbuhan perseroan secara berkesinambungan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada direksi dan seluruh karyawan atas kerja keras di tahun 2024. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, pemegang saham dan mitra bisnis yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada perseroan. Dengan penetapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan Komisaris optimis bahwa perseroan bisa mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Hadi Minato Kristanto. Terima kasih Bapak Yohanes Suryajaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan dan para undangan yang kami hormati. Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal sebagaimana disampaikan tadi, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan direksi mengenai jalannya usaha perseroan dan tata usaha keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh akuntan publik independen dan persetujuan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity and discharge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Pada bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan yang hendak mengajukan pertanyaan sehubungan dengan laporan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan mata acara pertama rapat ini, dimohon untuk mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir dan pemegang saham harap mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kembali kepada petugas kami. Dan untuk yang hadir secara online dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat opinion statement field dalam aplikasi isi kesei yang tersedia. Sesuai dengan peraturan tata tertib rapat yang telah dibacakan, pertanyaan yang dapat diajukan hanyalah pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. Ada pertanyaan? Untuk para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada dari isi kesi? Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk mata acara pertama rapat ini sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Bagi para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Untuk para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari isi kesek mohon menunggu sebentar. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan bahwa untuk suara tidak setuju di sini ada, yaitu sebanyak 709.600 saham. Dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah menyatakan tidak setuju ya. Untuk suara abstain juga ada, yaitu sebanyak 97.600 saham. Untuk jumlah suara yang setuju yaitu sebanyak 1.993.808.500 saham. Berdasarkan pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total setuju yaitu sebanyak 1.996.298.800 saham dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Dengan demikian, usulan sebagaimana disampaikan tadi telah disetujui oleh rapat.
kasih Bu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan kepada mata acara pertama rapat ini. Mata acara rapat kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu para pemegang saham, para kuasa pemegang saham perseroan, dan para undangan yang kami hormati, tibalah saatnya kita memasuki mata acara kedua rapat ini, yaitu persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berkaitan dengan mata acara kedua rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, perseroan telah memperoleh laba bersih yang dicatat pada pos laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 81.602.166.807 rupiah. Sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan Cukto pasal 71 UU PT, maka Direksi Perseroan dalam rapatnya tanggal 9 Mei 2025 telah memutuskan untuk mengusulkan kepada rapat hal-hal sebagai berikut. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan yang dicatat pada pos laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 81.602.166.807 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebesar 5 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan perseroan. 2. Sebanyak-banyaknya sebesar 54.983.568 rupiah dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar 22 rupiah per saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan recording date pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan bursa efek, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. Para pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka untuk keputusan mata acara kedua rapat ini diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan yang dicatat pada pos laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 81.602.166.807 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebesar 5 miliar rupiah disisihkan sebagai dana cadangan perseroan. 2. Sebanyak-banyaknya sebesar 54.917.683.568 rupiah dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar 22 rupiah per saham yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan recording date pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 16 waktu Indonesia Barat. 2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan bursa efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku. Dengan jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut. 1.
Periode perdagangan saham yang mengandung dividen. A. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 4 Juni 2025. B. Perdagangan pada pasar tunai 10 Juni 2025. 2. Periode perdagangan saham yang tidak mengandung dividen tunai. X. A. Perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 5 Juni 2025. B. Perdagangan pada pasar tunai 11 Juni 2025. 3. Tanggal pembayaran dividen tunai tanggal 24 Juni 2025. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham perseroan, sekarang kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan mata acara kedua rapat ini dengan mengisi formulir yang tersedia. Dan untuk yang hadir secara online dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat opinion statement field dalam aplikasi isi essay yang tersedia. Ada pertanyaan? Dari para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk mata acara kedua rapat ini sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Untuk para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Dari isi kesim mohon menunggu. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan di sini itu ada suara tidak setuju sebanyak 709.600 saham atau 0,04%. Saya ulangi ya, 709.600 saham atau 0,04%. Itu yang tidak setuju. Untuk yang suara abstain tidak ada. Untuk suara setuju yaitu sebanyak 1.996.298.800 saham atau 99,96%. Demikian. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Bu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mata acara kedua rapat ini. Mata acara rapat ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham, kuasa saham perseroan dan saudara-saudara sekalian, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara ketiga rapat ini, yaitu sebagai berikut. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 4 dan pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, serta memperhatikan ketentuan pasal 96 ayat 1 junto pasal 113 UU PT, gaji atau honorarium dan tunjangan para
anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berkaitan dengan acara ini, dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat 2 UU PT, Direksi Perseroan dapat diberi gaji dan tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang penetapan jumlah gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memudahkan pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota direksi perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, untuk selanjutnya diusulkan dalam rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tadi, maka untuk keputusan mata acara rapat ini diusulkan pada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari 270 juta rupiah per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan 1 bulan tunjangan hari raya, dengan selalu memperhatikan perkembangan ketentuan di bidang ketenaga kerjaan dan perpajakan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat perseroan sampai ditutupnya pada rapat umum pemegang saham tahunan perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026. 2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat perseroan sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi anggota direksi perseroan. Bapak-bapak dan ibu ibu-ibu para pemegang saham serta kuasa para pemegang saham perseroan. Sekarang kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan mata acara rapat ketiga ini dengan mengisi formulir yang tersedia, dan untuk yang hadir secara online dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat opinion statement field dalam aplikasi isi kese yang tersedia. Ada pertanyaan? Untuk para pemegang saham atau kuasanya, di agenda 3 ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita mengambil keputusan untuk mata acara ketiga rapat ini sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang tidak setuju atau yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Untuk para pemegang saham atau kuasanya, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Mohon menunggu dari isi kese. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk suara tidak setuju di mata acara ketiga ini yaitu sebanyak 716.900 saham atau 0,035%. Untuk suara abstain juga ada yaitu sebanyak 97.600 saham. Untuk suara setuju yaitu sebanyak 1.993.808.500 saham.
Berdasarkan pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak. Sehingga jumlah suara total setuju yaitu sebanyak 1.996.291.500 saham atau 99,96% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Dengan demikian, usulan sebagaimana disampaikan tadi telah disetujui oleh rapat. Terima kasih, Bu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Ibu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mata acara ketiga rapat ini. Selanjutnya mata acara keempat, Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham, kuasa pemegang saham perseroan dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya marilah kita memasuki mata acara keempat rapat ini, yaitu sebagai berikut. Penunjukan akuntan publik independen untuk melakukan audit atas buku-buku perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, merujuk pada ketentuan pasal 59 POJK 15 diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik berdasarkan pasal 13 ayat 2 Peraturan POJK nomor 13 garis miring POJK.03 garis miring 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai A. Alasan pendelegasian kewenangan, dan B. Kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. Pertama-tama, Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Amir Abadi Yusuf Arianto, Ahmad dan rekan yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam mengaudit pembukuan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya terkait penunjukan akuntan publik yang akan dilakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2025. Kami usulkan kepada rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan penunjukan kepada Dewan Komisaris dikarenakan perseroan kami membutuhkan waktu dan diskusi yang lebih lanjut untuk memilih akuntan publik tersebut. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk yaitu sebagai berikut. 1. Akuntan publik tersebut telah memperoleh izin menjadi akuntan publik yang terdaftar di OJK. 2. Akuntan publik tersebut senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Akuntan publik tersebut senantiasa menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Akuntan publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. Dengan mengacu kepada penjelasan kami sebelumnya, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. A. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku perseroan yang untuk tahun buku 2025. Dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. B. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan. Demikian usulan kami, dan sekarang kami memberikan kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan sehubungan dengan usulan-usulan yang telah kami sampaikan berkenaan dengan mata acara keempat ini dengan mengisi formulir yang tersedia, dan untuk yang hadir secara online dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat opinion statement field dalam aplikasi isi kese yang tersedia. Ada pertanyaan? Untuk para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada pertanyaan, selanjutnya kita akan mengambil keputusan untuk mata acara keempat rapat ini sebagaimana diusulkan tadi. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah dan mufakat. Bagi para pemegang saham dan para kuasa pemegang saham yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. Bagi yang tidak setuju atau memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham, apakah ada yang tidak setuju atau abstain? Tidak ada. Mohon menunggu untuk perhitungan, Pak. Isi kese ada. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami sampaikan untuk suara tidak setuju di sini ada, yaitu sebanyak 709.600 saham atau 0,04%. Untuk abstain juga ada, yaitu sebanyak 98.500 saham. Untuk suara setuju yaitu sebanyak 1.996.298.500 saham atau 99,84%. Berdasarkan pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham yang abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan kelompok suara pemegang saham dengan jumlah suara terbanyak, sehingga jumlah total suara setuju yaitu sebanyak 1.996.298.800 saham atau 99,96% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Dengan demikian, usulan sebagaimana disampaikan tadi telah disetujui oleh rapat. Demikian. Terima kasih, Bu Notaris. Sesuai dengan perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Bu Notaris, maka dengan demikian rapat memutuskan menerima dan menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada mata acara keempat rapat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan dibicarakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan ini, untuk selanjutnya rapat saya kembalikan kepada Bapak Yohanes Suryajaya selaku pimpinan rapat untuk melanjutkan rapat ini. Kepada Bapak Yohanes Suryajaya, saya persilakan. Terima kasih Bapak Hadi Winarto Kristanto. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu pemegang saham perseroan dan kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, dengan telah selesainya pembahasan mata acara rapat serta telah diperolehnya keputusan rapat,
Maka dengan ini rapat umum pemegang saham tahunan PT Nusaraya Cipta Tbk kami tutup pada pukul 10.54 waktu Indonesia bagian Barat. Atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Dengan ini, saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, acara kami serahkan kepada MC. Silakan. Terima kasih Pak Johannes. Demikian acara RUPS PT Nusaraya Cipta Tbk tahun buku 2024 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat siang.